Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ merupakan festival keagamaan tingkat nasional membaca Al-Quran dengan tujuan menggaungkan Al-Quran. Festival ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan berganti-ganti provinsi sebagai tuan rumah. Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapatkan kesempatan kembali untuk menjadi tuan rumah MTQ 2022. Kalimantan Selatan ini telah 2 kali menjadi tuan rumah MTQ nasional, yang sebelumnya Banjarmasin pada tahun 1970 dan Banjarbaru di tahun ini, tahun 2022. Bagaimana kesiapan Pemprov Banjarbaru jelang MTQ nasional 2022? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Muslim, selaku Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kabar sehat Pak Muslim? Alhamdulillah. Sehat selalu insya Allah. Pak Dan Muslim salam sehat untuk Mbak Bilkis ya. Salam sehat selalu. Pak Muslim, mengenai acara MTQ Nasional tahun 2022 yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022, selain acara utama, kegiatan pendukung apa saja yang akan diselenggarakan? Dan untuk perlombaannya sendiri ini akan dibagi ke dalam beberapa jenis, Pak Muslim. Jadi yang pertama ya, bahwa kegiatan MTQ Nasional ke-29 ini di Kalimantan Selatan terbagi pada 3 wilayah. Jadi Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Nah, nanti dalam pembukaan maupun penutupannya ada di Kabupaten Banjar ya. Ini adalah wilayah yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Jadi Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Nah, terkait tadi yang ditanyakan, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan ya. Jadi selain kegiatan lomba ya, 8 cabang sebagaimana lomba-lomba MTQ nasional lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya juga disajikan oleh panitia ya, baik panitia yang tergabung sebagai panitia pusat maupun panitia daerah. Kegiatan-kegiatan yang lain yang kami sebut dengan apakah itu pra-event ya, ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan juga bernuansa Islam, seperti misalnya lomba yang berkaitan dengan budaya di Banjarmasin seperti hadrah, kemudian lomba-lomba lainnya ya, itu disiapkan ya. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain seperti adanya seminar, baik seminar nasional maupun seminar internasional, ini juga bagian dari itu ya. Di samping itu juga selain lomba-lomba, ada kegiatan-kegiatan yang juga mengikuti itu. Di antaranya adalah adanya pameran, expo, dan food halal ya. Masih banyak kegiatan yang lain ya, seperti misalnya ada kegiatan yang dari kedatangannya para kapilah, kemudian ada malam ta'aruf. Selain malam ta'aruf juga ada pawai ta'aruf ya. Ini dilaksanakan sebelum acara pembukaan. Nah, nanti juga di kegiatan-kegiatan tersebut ya, ada berbagai event lain juga yang mengikuti. Apakah lomba vlog, kemudian foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan seputar di MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Ya. Baik, kegiatan selain dan di Kalimantan Selatan ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh pimpinan daerah kami, Pak Gubernur, kami selalu menyampaikan selamat datang para kapilah ya, di bumi Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Babus Salam ya. Jadi semacam sebuah simbol yang menunjukkan
bagaimana kita di Kalimantan Selatan ini religinya yang begitu nampak gitu. Baik, selain kegiatan lomba keagamaan, begitu juga terdapat lomba budaya, kemudian terdapat pameran, expo, hingga penyambutan kepada para peserta yang datang begitu ya Pak. Kemudian mengenai lokasi acara yang akan dilaksanakan, ini terpilihlah Kiram Park sebagai pelaksanaan MTQ Nasional 2022. Mengapa ini Pak Muslim? Kemudian apakah peserta ini akan bermalam di Kiram Park atau akan pulang pergi menuju ke lokasi ini bagaimana? Ya. Jadi dipilihnya salah satu ya venue tempat utama pembukaan maupun penutupannya itu adalah di wilayah Kabupaten Banjar ya, namanya Astaka Kiram Park ya. Yang pertama itu adalah suatu tempat yang menyajikan sebuah keindahan. Jadi itu terdiri dari pegunungan-pegunungan, bawahnya lembah begitu. Ini juga merupakan salah satu destinasi di Kabupaten Banjar. Lokasinya tidak berjauhan pada 3 wilayah yang kami sebutkan tadi, ya, Banjarmasin, Banjarbaru maupun Kabupaten Banjar itu sendiri ya. Nah, karena beririsan ya. Yang berikutnya wilayah itu luas ya. Luas sehingga dapat menampung kalau dari jumlah estimasi peserta saja lebih dari 3.000 itu dapat ditampung di sana ya. Sehingga panitia juga dapat membuat panggungnya ya yang cukup luas sekitar 60 kali 30 meter ya. Jadi ini merupakan panggung juga, kalau tidak keliru ini juga termasuk yang terbesar ya selama pelaksanaan MTQ kami kira ya. Nah, jadi di lokasi-lokasi ini ya, ini juga merupakan lokasi yang dapat memberikan pengaruh yang luas terhadap perekonomian masyarakat di wilayah di sekitar itu ya. Di sana juga ada namanya masjid ya, masjid yang unik ya, masjid unik namanya Masjid Bambu ya. Karena sebagian besar terdiri dari postur atau desainnya itu adalah bambu yang disusun sedemikian rupa. Nah, ini merupakan sesuatu yang unik juga di sana. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana tempat ini menjadi sebuah destinasi juga ya untuk pariwisata. Jadi itulah alasan-alasan mengapa ini dipilih ya. Kemudian gimana, pemilihan Mbak? Kiram Park sebagai pelaksanaan MTQ Nasional 2022 tadi selain pemandangannya yang indah, kemudian ini juga dapat memperluas begitu ya Pak kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sana, dan ketiga daerah seperti Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan juga Banjarmasin ini saling berkolaborasi begitu ya Pak untuk penyediaan lokasi tempat pelaksanaan MTQ Nasional 2022 ini ya Pak ya. Kemudian acara ini akan dihadiri kurang lebih 3.000 peserta begitu Pak. Dan dari berbagai provinsi ini, bagaimana kesiapan dari SDM untuk menyambut para peserta tersebut, Pak? Ya, jadi kalau di Kalimantan Selatan ini ada satu kebiasaan, ya, kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap event nasional, ya. Kita ada Hari Pers Nasional, kita di Hari Pangan Nasional. Nah, para peserta yang datang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia ya, kapilah-kapilah ini nanti dikawal, difasilitasi melalui LO ya, laser operation. Jadi LO ini ya dikerahkan adalah semua SKPD terkait ya. Mereka menghandlenya mulai dari kedatangan, mereka menyambut, kemudian mengarahkan kemana penginapan, sampai dengan kegiatan-kegiatan selama mereka berada di Kalimantan Selatan ini tetap difasilitasi oleh teman-teman LO yang masing-masing dibagi berdasarkan SKPD ya yang ada di Pemprov Kalimantan Selatan, sehingga harapannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang paling optimal terhadap tamu-tamu Allah yang datang ke Kalimantan Selatan ini. Mudah-mudahan semua ini dapat membuat kelancaran dan membuat mereka nyaman sehingga berlomba bisa lebih
lebih optimal begitu ya. Baik, SDM yang terlibat memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyambut para kafilah yang akan datang. Kemudian bagaimana dengan ketersediaan hotel yang ada di sana, Pak Muslim? Apakah mencukupi untuk menampung semua tamu dan juga kafilah yang akan berdatangan mengikuti MTQ nasional ini, Pak Muslim? Di 3 wilayah ini, 2 kota dan 1 kabupaten ini, insya Allah hotelnya mencukupi. Ini terbukti dari data-data yang sudah kami himpun, ya, berapa jumlah tiap-tiap kapilah maupun utusan yang ada di tiap provinsi tadi, yang sudah dihandle oleh teman-teman LO, mereka sudah ada di dalam daftar tempat menginap yang telah tersaji, ya. Paling tidak ada lebih dari 34 hotel, ya, yang tentu terbagi dengan berbagai bintangnya begitu, ya. Baik, MTQ Nasional 2022 ini juga direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana persiapan pengamanan untuk di daerah tersebut? Apakah akan ada pengalihan arus lalu lintas begitu, Pak Muslim? Ya, kita berharap mudah-mudahan event nasional ini dapat dibuka secara langsung ya oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Oleh karena itu tentu persiapan pengamanan jauh-jauh hari ini memang sudah kita koordinasikan. Kalau dalam konteks PAM-nya, pengamanannya tentu ini berkoordinir Forkopimda yang sesuai dengan tusinya. Dalam hal ini adalah Korem, ya, Polda, dan jajaran-jajaran satuan polisi Pamong Praja kita, ini sudah menyiapkan berbagai kesiapan-kesiapan itu. Tadi sebagaimana yang kami sampaikan di awal-awal, ke event-event nasional yang sudah biasa dihadiri oleh pimpinan utama kita, yaitu Pak Presiden, sudah beberapa kali kita gelar, sehingga dengan pengalaman-pengalaman seperti itulah kita akan siapkan, ya. Nah, tentu terkait dengan beberapa rekayasa-rekayasa, ya, itu akan menyesuaikan nanti, ya, terutama di dalam pembukaan, karena ini menuju satu tempat yang boleh dikatakan secara langsung itu tidak menyebabkan gangguan terhadap lalu lintas yang lain, karena berada dalam satu destinasi tempat pariwisata begitu, sehingga yang akan kita atur rekayasanya adalah alur atau jalur masuk dan nantinya jalur keluar, karena ada beberapa alternatif di sana. Tentu ini juga sudah disiapkan oleh panitia, ya. Baik, sehingga pengalihan arus lalu lintas ini akan menyesuaikan kemudian begitu ya Pak. Kemudian dari Kalimantan Selatan sendiri sebagai tuan rumah, bagaimana kesiapan dari peserta yang akan mengikuti Lomba MTQ Nasional 2022 dan target yang ingin dicapai seperti apa Pak Muslim? Ya, tentu sebagai tuan rumah yang pertama kita memberikan pelayanan terbaik, ya, sebagai tuan rumah. Yang kedua tentu kita menyiapkan berbagai upaya, ya, melalui training center yang sudah disiapkan oleh oleh pemerintah provinsi dan LPTQ, sehingga latihan-latihan yang secara terpusat ini sudah dilakukan, baik dengan memanfaatkan para pelatih-pelatih yang lokal maupun nasional, ya. Dan sudah beberapa kali ini sudah dilakukan TC, dan harapan kami beberapa pelatihan yang ada memberikan keyakinan dan kepercayaan lah kepada kapilah Kalimantan Selatan. Dan Pak Gubernur juga menyampaikan kepada para peserta dari Kalimantan Selatan atau kapilah dari Kalimantan Selatan, yang pertama harus menjaga kesehatannya, kemudian yang kedua tetap bersemangat, berlatih dan giat, dan yang terakhir tentu saja kita selalu berdoa, ya, untuk mendapatkan yang terbaik. Adapun target tentu kita berharap target di Kalimantan Selatan itu lebih baik dibandingkan dengan capaian-capaian prestasi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan juga paling tidak Kalimantan Selatan menjadi kapilah yang prestasinya paling optimum lah, harapannya kan begitu, ya.
Ya, mudah-mudahan dapatkan juara umum begitu ya. Ini harapan kita semua ini ya. Jadi harapan kita di Kalimantan Selatan, semua masyarakat atau rakyat di Kalimantan Selatan, pertama sukses terhadap perhelatannya, yang kedua sukses prestasinya. Itu yang kita harapkan. Ya. Baik, Mudah-mudahan sukses. ini mendapat apa namanya ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sukses dan tetap semangat dan selamat berjuang untuk para kafilah yang akan berlaga dalam MTQ Nasional 2022 dan terkhusus di Kalimantan Selatan ini bisa mendapatkan target yang lebih baik dari sebelumnya atau bahkan bisa mendapatkan juara umum begitu ya Pak Muslim? Ya, betul sekali. Ya. Amin, amin. Kalau Mbak Bilkis juga doakan begitu ya untuk Saya prestasi. memberikan Baik, terima kasih banyak Pak Muslim, Pak Muhammad Muslim yang telah bergabung bersama kami di hari ini dengan tema Kalimantan Selatan Tuan Rumah MTQ Nasional 2022. Terima kasih banyak Pak Muslim. Sama-sama, terima kasih. Ya, salam sehat untuk semua. Assalamualaikum Salam warahmatullahi sehat, Pak. wabarakatuh. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.